desktop sudah tampil Microsoft Office Excel. Kita tinggal klik saja. Ini dia layar tampilan dari Microsoft Excel. Namun sebelumnya saya juga sudah membuat skenario transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Indah Jaya. Saya buat namanya PT Indah Jaya. Transaksi yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Nah, ini setiap transaksinya sudah saya buat sendiri, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Ya. Jadi ini mau dibuat ke laporan keuangannya. Nah, yang dibuat adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya, saya kembali ke Excel. Langkah pertama, saya harus membuat jurnal umum dari transaksi tersebut. Nah, saya coba buat ya. Jadi ini salah satu contoh dari pembuatan jurnal umum. Nah, jadi ini kita bisa matchkan aja. Lalu kita buat pengaturan hurufnya Cambria dan bisa kita boldkan. Nah, ini masih untuk tanggal 1 Juli 2021. Nah, terus kita lanjutkan lagi untuk tanggal 4 Juli. Jadi begitu seterusnya ya sampai tanggal 31 Juli 2021. Nah, di sini saya juga sebenarnya sudah buat yang telah selesai saya kerjakan ya sampai tanggal 31 Juli. Seperti ini ya hasilnya. Nah, jadi ini jurnal untuk transaksi tanggal 1 sampai 31 Juli. Tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, total dari jurnal umum yang sudah dibuat yaitu 167.620.000 debit dan di kreditnya 167.620.000. Jadi balance ya, debit dan kredit itu harus balance. Nah, jadi kalau jurnal umumnya ini sudah selesai kita buat, di sheetnya juga kita bisa buat ya, kita rename aja. Kayak ini saya sudah buat, kita rename aja, kita buat aja namanya jurnal umum, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau buat yang namanya buku besar. Buku besar, kita coba di sheet keduanya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus perhitungan yang ada di Microsoft Excel. Itulah gunanya kenapa pengelolaan keuangan itu, membuat laporan keuangan itu lebih baik kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, saya coba salah satu contoh penggunaan sum atau penjumlahan di Microsoft Excel. Jadi saldo pada buku besar kas untuk tanggal 4 Juli itu adalah 70 juta. Nah, itu seterusnya ya sampai tanggal 31 Juli. Nah, jadi ini misalnya udah kita buat buku besar, kita tinggal bikin aja tabelnya.
Jadi bisa kita atur bagaimana bagusnya agar tampilannya menarik ya. Kita atur juga ini tadi penggunaan hurufnya juga kita atur supaya bagus. Jadi saya sudah buat juga yang sudah selesai ya. Nah, jadi tampilan buku besarnya itu seperti ini. Buku besarnya mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sampai kepada beban sewa. Nah, jadi ini adalah buku besarnya. Nah, jadi di bawah juga di sheet-nya kita bisa ganti ya. Jadi jangan sheet 2 lagi supaya mempermudah kita untuk mencari yang mana sih tampilan dari buku besarnya. Nah, ini jadi kita bisa kita rename aja ya. Kita rename dari sini, kita rename. Lalu kita ketik aja buku besar. Seperti itu. Nah, begitu selanjutnya sampai dari ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, jadi ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh sekretaris tersebut. Semua laporan telah dibuat. Langkah selanjutnya sekretaris tersebut memeriksa kembali apakah laporan tersebut sudah akurat, sudah benar atau belum. Jika sudah benar, lalu sekretaris dapat melakukan print seperti ini. Tinggal kita pilih aja lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah di print, baru sekretaris menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk diberikan kepada pimpinan. Sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sekretaris tersebut untuk menyusun atau menyelesaikan tugas laporan keuangan yang diperintahkan atau ditugaskan oleh pimpinannya. Terima kasih.